Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu pengantar teknologi informasi dan teman-teman saya yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya buat, lalu cara pembuatan cover, cara pembuatan footnote, dan cara pembuatan daftar isi. Ya baiklah, saya langsung mulai saja untuk pembuatannya. Pertama, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang saya buat. Baiklah, yang pertama ada Microsoft Office. Pengertiannya, Microsoft Office adalah software atau perangkat lunak yang berisi paket-paket aplikasi perkantoran. Program Microsoft Office ini dibuat oleh perusahaan terkenal yaitu Microsoft. Program Microsoft ini dirancang untuk berjalan di bawah sistem operasi Windows dan Mac OS X. Jadi di sini pengguna Linux itu tidak diberi kesempatan ya karena tidak dibuat untuk perangkat Linux. Paket aplikasi yang didapat dalam program Microsoft Office antara lain yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio, Access, Outlook, Publisher, InfoPad. Di antara semua paket aplikasi Microsoft Office, yang paling digemari dan sangat terkenal adalah Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Lalu pada sejarahnya ini, Microsoft Office untuk Windows dimulai pada bulan Oktober 1990 sebagai paket dari 3 aplikasi yang dirancang untuk Microsoft Windows 3.0, Microsoft Word untuk Windows 1.1, Microsoft Excel untuk Windows 2.0, dan Microsoft PowerPoint untuk Windows 2.0. Kemudian Microsoft Office populer. Pada tahun 1995, Microsoft meluncurkan kembali aplikasi perkantoran ini dengan versi 1995 bersama dengan OS Windows 95-nya. Pada sistem operasi ini, Microsoft merombak total Windows versi 3.1 dan Windows 3.11 for Workgroup. Perubahan yang cukup signifikan dalam sejarah sistem operasi komputer pada saat itu. Sejalan dengan perkembangan sistem operasi Microsoft Office sendiri terus berkembang pesat dan semakin mapan dan terus digandrungi serta digunakan oleh sebagian besar masyarakat komputer di dunia, termasuk di Indonesia. Sampai pada tahun 2000-an, Microsoft sudah meluncurkan beberapa versi Microsoft Office dan sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai andalan aplikasi perkantoran modern. Beberapa versi dari Microsoft Office yang masih banyak digunakan saat ini antara lain Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, dan yang terakhir sampai sekarang Microsoft Office 2010. Ya sebenarnya untuk tahun 2020 ini sudah ada yang menggunakan Microsoft Office 365. Itu yang terbaru dan hanya didukung oleh sistem operasi Windows 10. Lalu pengalaman saya saat menggunakan software ini, saya pernah membuat laporan praktek kerja lapangan atau PKL ketika saya masih di bangku sekolah menengah kejuruan atau SMK, yang dimana laporan tersebut menjadi syarat kelulusan SMK. Tidak hanya itu, banyak tugas-tugas sekolah yang diselesaikan oleh software ini. Dan sampai sekarang pun saya masih menggunakan software ini untuk mengerjakan tugas-tugas pengetikan. Lalu yang kedua ada Inkscape. Inkscape adalah sebuah perangkat lunak editor gambar vektor yang bersifat perangkat lunak bebas atau open source di bawah lisensi GNU GPL. Tujuan utama dari Inkscape adalah menjadi perangkat grafik mutakhir yang memenuhi standar XML, SVG, dan CSS. Inkscape bersifat cross-platform dan dapat dijalankan pada Mac
OS X biasanya di bawah aplikasi X11, walaupun toolkit GTK Plus yang digunakan dapat dikompilasi untuk beroperasi secara langsung di bawah Quartz, sistem operasi berbasis Unix dan Microsoft Windows. Jadi ini tuh bisa dijalankan di semua sistem operasi ya, baik Apple ya, atau macOS, Windows maupun Linux. Inkscape dirintis pada 2003 sebagai sebuah fork dari proyek SodiPodi. SodiPodi sendiri yang dikembangkan sejak tahun 99 ya. Didasarkan pada GIL, Gnome Illustration Application, buah karya Ralph Levien. Fork itu dipandu oleh sebuah tim berjumlah 4 orang yang beranggotakan mantan pengembang SodiPodi. Ada Ted Gold, Bryce Harrington, Nathan Hartz, dan Mental Guy yang mengenali perbedaan-perbedaan dan dari tujuan-tujuan proyek itu, keterbukaan bagi kontribusi pihak ketiga, dan ketidaksetujuan teknis sebagai alasan mereka melakukan forking. Sejak tahun 2005, Inkscape ikut serta dalam Summer of Code, program dari Google. Sejak November 2007, sistem pencarian kesalahan program Inkscape ditanamkan di SourceForge, tetapi pada 21 November 2007 dinyatakan bahwa mereka akan memindahnya ke Launchpad. Pengalaman saya pernah membuka jasa-jasa kecil-kecilan ya, pembuatan vektor wajah, banner, dan logo menggunakan software ini. Saya juga sering menggunakan software ini untuk mengerjakan tugas sekolah pada saat SMK. Dan saya juga sering dimintai untuk membuat banner sekolah untuk acara-acara tertentu. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah program editor grafis vektor terkemuka, dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Illustrator CC merupakan versi terkini program ini, generasi ke-20 untuk produk Illustrator. Sebenarnya Illustrator ini mirip-mirip ya dengan Inkscape, cuman bedanya ini berbayar aja. Lalu sejarahnya, Adobe Illustrator pertama kali dikembangkan oleh Adobe Inc. pada bulan Desember 1986. Pengiriman pada bulan Januari tahun 87. Sebagai komersialisasi di rumah format perangkat lunak Adobe Letter Software Development dan PostScript. Iklan majalah ditampilkan dalam majalah perdagangan desain grafis seperti Art Communication disebut Adobe Illustrator. Adobe 88 nama produk untuk versi 1.7 dirilis pada tahun 88 dan memperkenalkan banyak alat dan fitur baru. Dirilis pada tahun 1988 dan mengenalkan alat dan fitur baru. Pada tahun 2011, Adobe Illustrator 88 format file digunakan bahasa pemrograman MATLAB sebagai pilihan untuk menyimpan angka. Lalu pengalaman saya hanya iseng sih belajar software ini dengan membuat logo 2 dimensi dan 3 dimensi, vektor, banner, dan masih banyak lagi. Karena dulu saya ingin menjadi seorang desainer yang membuka jasa freelancer atau melamar di suatu perusahaan. Mengingat karena banyak perusahaan yang menggunakan software ini dan jarang menggunakan software Inkscape. Terlebih lagi karena toolsnya lebih memumpuni daripada Inkscape. Jadi toolsnya itu emang luar biasa ya, powerful sekali Adobe Illustrator ini. Lalu ada Google Meet. Google Meet atau sebelumnya dikenal Hangout Meet adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini merupakan salah satu dari 2 aplikasi yang nantinya akan menggantikan Google Hangouts. Yang lainnya adalah Google Chat. Google berencana akan mulai menghentikan Google Hangout pada Oktober 2019. Sekarang udah 2020 ya.
Mungkin Hangout ini udah nggak ada ya. Setelah menjadi khusus undangan dan merilis aplikasi iOS secara diam-diam pada Februari 2017, Google secara resmi meluncurkan Meet pada Maret 2017. Layanan ini diluncurkan sebagai aplikasi konferensi video untuk maksimal 30 peserta yang dideskripsikan sebagai versi Hangout yang ramah perusahaan. Ini telah diluncurkan dengan aplikasi web, aplikasi Android, dan aplikasi iOS. Meskipun Google Meet mengenalkan fitur di atas untuk meningkatkan aplikasi Hangout asli, beberapa fitur Hangout standar tidak digunakan lagi, termasuk melihat peserta dan melakukan chat secara bersamaan. Jumlah umpan video yang diizinkan pada satu waktu juga dikurangi menjadi 8, sementara hingga 4 umpan dapat ditampilkan dalam tata letak tiles dengan memprioritaskan peserta yang terakhir menggunakan mikrofon mereka. Selain itu, fitur seperti kotak obrolan diubah untuk menghamparkan umpan video daripada mengubah ukuran yang terakhir agar sesuai. Selama tahun 2020, pandemi COVID-19, penggunaan Meet tumbuh dengan faktor 30 antara Januari dan April 2020. Dengan 100 juta pengguna sehari mengakses Meet dibandingkan dengan 200 juta penggunaan harian untuk Zoom pada minggu terakhir bulan April 2020. Lalu pengalaman saya menggunakan software ini untuk belajar via daring karena pandemi ya jelasnya. Tidak hanya itu, saya juga menggunakan software ini untuk mengikuti webinar yang bersertifikat maupun yang tidak, yang diadakan oleh organisasi, sekolah, atau universitas tertentu. Lalu ada Google Chrome. Google Chrome adalah aplikasi peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini pertama kali dirilis pada tahun 2008 untuk Microsoft Windows. Kemudian diporting ke Linux, macOS, iOS, dan Android yang menjadikan sebagai peramban bawaan dalam sistem operasi. Peramban ini juga merupakan komponen utama Chrome OS yang berfungsi sebagai platform untuk aplikasi web. Lalu sejarahnya, CEO Google Eric Schmidt menentang pengembangan browser web independen selama 6 tahun. Dia menyatakan bahwa pada saat itu Google adalah perusahaan kecil dan dia tidak ingin mengalami perang peramban yang memar. Setelah pendiri bersama Sergey Brin dan Larry Page menyewa beberapa pengembang Mozilla Firefox dan membuat demonstrasi Chrome, Schmidt menyatakan bahwa itu sangat bagus sehingga pada dasarnya memaksa saya untuk berubah pikiran. Pada September 2004, rumor tentang Google membangun web browser pertama kali muncul. Jurnal online dan surat kabar AS menyatakan pada saat itu bahwa Google memperkerjakan mantan pengembang web Microsoft antara lain. Itu juga datang tak lama setelah perilisan final Mozilla Firefox yang popularitasnya melonjak dan mengambil pangsa pasar dari Internet Explorer yang menderita masalah keamanan utama. Pengembangan browser dipimpin oleh Sundar Pichai. Lalu pengalaman saya selalu menggunakan software ini untuk mencari referensi tugas sekolah, mencari hal yang belum diketahui sebelumnya, dan berbagai kebutuhan yang perlu di-search di internet. Saya juga menggunakan software ini untuk belajar ngoding sebagai web browser. Lalu di sini saya akan membuat cover ya, karena ini belum ada covernya. Pertama, mata kuliahnya. Fontnya berukuran 14 dan di bold. Lalu ada tugasnya apa?
Lalu nama dosennya, dosen pengabdi ya, dosen. Lalu alasan, lalu setelah ini kita beri logo universitas ya. Saya sudah menyediakan seperti ini. Jika kurang besar, diperbesar aja ya, sesuai keinginan. Lalu nama pembuat ya, kita kecilin jadi 12 dan tidak di bold. Nama kita tap 2 kali agar rapi. Dan ini lalu di sini juga kita kasih jurusannya. Fakultas Teknik dan tahun ajarannya. Dengan begini sudah selesai ya. Lalu kita zoom out supaya terlihat. Ini kurang besar. Ini kita kasih spasi lagi. Lalu kita ketengahin semua ya. Lalu untuk ini, khusus ini kita rata kiri, lalu kita geser ininya supaya ke tengah. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat daftar isi. Ya. Hal yang pertama harus dilihat dari daftar isi ini, ya, saya ingin membuatnya secara otomatis. Ya. Pertama harus ada yang namanya heading ya, heading 1 sebagai title dan ada subtitle. Ya, title, subtitle ya. Itu syaratnya. Lalu mari kita buat daftar isinya. Pertama kita buat halaman kosong. Oh iya, pertama itu bikin halaman dulu ya. Nah, bikin halamannya itu ada di page number, bottom of page, dan dicari style yang ingin ya, yang diinginkan. Saya menggunakan ini aja karena simple. Lalu agar covernya tidak memiliki halaman, maka ini di checklist. Baik, jika sudah terpenuhi, maka langsung kita buat daftar isinya. Pertama itu kita ke reference dan ke table of contents. Kita pilih yang pertama ya, atau yang kedua juga boleh sih, atau yang bebas ya, yang mana aja. Oke, saya akan memilih ini, maka akan otomatis terbuatkan ya, seperti ini kurang lebih. Ini kita ganti, kita hapus saja. Nah, kita buat judulnya dulu ya. Judulnya kita pakai heading 1 ya. Lalu kita cut, kita masukkan ke sini. Nah, maka daftar isi gitu. Jadi ada judulnya gitu. Lalu kan ini daftar isi belum ada ya di daftar isinya gitu. Kita update tabel dan update entire tabel.
maka otomatis daftar isinya akan masuk ke sini. Lalu setelah itu kita rapikan lagi karena itu turun terlalu jauh. Nah, sekarang kita rapihkan lagi halamannya ya, karena ini kan turun tadi. Kita update tabel dan update page number only, jadi hanya halamannya aja gitu. Oke, maka halamannya akan berubah. Baik, itu cara pembuatan daftar isi. Lalu kita membuat footnote. Di sini saya membuat, kan masih belum ada footnote-nya nih, sengaja ini saya ambil dari internet, baik materinya maupun gambarnya. Pertama kita pergi ke reference, lalu ke insert footnote. Nah, maka dengan begitu akan ada footnote. Klik saja internet, kedua, lalu linknya. Saya cari di Chrome. Link yang ini kita masukkan saja, kita copy ctrl+c dan kita paste di sini. Lalu titik, diakses pada, lalu jamnya kita jam 3.16, lalu tanggalnya 13 Desember 2020 titik. Maka footnote yang pertama sudah jadi. Lalu yang ini juga definisi sejarah, juga mengambil dari Wikipedia. Kita buat hal yang sama dari definisinya, insert footnote lagi. Lalu karena biar cepat aja, kita copy aja ini. Dan sejarahnya juga. Maka dengan ini footnote sudah jadi. Kita update lagi ya, karena banyak yang berubah. Kita update lagi daftar isinya. Maka sudah berubah ya. Ini kan di halaman tadi terakhir halaman 9. Baik, saya rasa cukup. Bila ada salah-salah kata ataupun kurang jelas, saya mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.